kabar semua yang senang belajar? Senang sekali Bimbel Putri Bunga bisa membuat video selanjutnya tentang pelajaran matematika kelas 1 SD, yaitu bagaimana mengerjakan penjumlahan atau pengurangan dari soal cerita. Nah, bagi adik-adik kelas 1 SD yang sudah bisa membaca, soal ceritanya harus dibaca terlebih dahulu ya, agar kita bisa menentukan apakah nantinya ditambah atau dikurang ya. Nah, di sini ada satu soal yang sudah kami siapkan. Soal yang pertama yaitu Karina membeli 21 buah apel. Santi membeli 29 buah jeruk. Jumlah buah yang Karina dan Santi beli adalah, nah, di sini adik-adik harus memahami soal cerita yang sudah disajikan. Di sini Karina membeli 21 buah apel. Berarti Karina mempunyai 21 buah apel. Kemudian Santi membeli 29 buah jeruk. Berarti Santi memiliki 29 buah jeruk. Pertanyaannya, jumlah buah yang Karina dan Santi beli. Berarti karena yang dipertanyakan adalah jumlah buah yang Karina dan Santi beli, kita menyelesaikan soal cerita ini menggunakan apa? Ya, benar. Kita menggunakan operasi hitung penjumlahan. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat kalimat matematika penjumlahan dari angka yang sudah ada di dalam soal? Dapat kita lihat di sini ada 21 buah apel. Kemudian ada 29 buah jeruk. Kalimat matematikanya menjadi 21 ditambah 29 sama dengan, di sini adik-adik jika tidak bisa langsung menjumlahkan secara panjang, boleh menggunakan cara diturunkan ke bawah. Contohnya 21 ditambah 29. Nah, ini angkanya kita turunkan ke bawah. Baru kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 9 itu 10. Kita letakkan angka 0 dan satunya di atas. Baru kita jumlahkan kembali, yaitu 1 ditambah 2 itu 3, ditambah 2 itu 5. Hasilnya adalah 50. Setelah itu, hasil yang 50 ini kita pindahkan di samping sama dengan 50. Jadi jawabannya, jumlah buah yang Karina dan Santi beli adalah 50 buah. Untuk soal yang kedua, ini dapat kita lihat soalnya di kolam terdapat 25 ekor lele. Esok paginya ditemukan 9 ekor lele mati. Berapakah lele yang masih hidup? Nah, di sini harus kita cermati bahwa di dalam soal cerita yang kedua ini, kita ketahui di kolam itu terdapat 25 ekor lele.
Kemudian keesokan paginya lele itu ada yang ditemukan sudah mati. Berapa yang sudah mati? Yang ditemukan sudah mati adalah 9 ekor lele. Karena sudah mati, otomatis lele yang ada di kolam itu menjadi berkurang. Nah, karena berkurang, maka kita menyelesaikan soal kedua ini dengan menggunakan operasi hitung pengurangan. Jadi kita buat kalimat matematikanya 25 dikurangi 9 sama dengan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jika tidak bisa langsung 25 dikurangi 9, kita bisa menurunkan angkanya ke bawah seperti tadi ketika kita menyelesaikan soal penjumlahan. 25 dikurangi 9. 9 kita letakkan di mana? Kita letakkan di bawah angka 5. Mengapa kita letakkan di bawah angka 5? Karena 9 ini adalah satuan. Baik, kemudian kita kurangi 25 dikurangi 9. Kita tarik garis, kemudian kita kurang. Di sini 5 dikurang 9. Nah, karena 5 lebih kecil dari 9, itu tidak bisa langsung dikurang. Jadi, kita harus meminjam angka di sebelah. Kita coret angka 2. Kemudian 2 itu kita kurangi 1, berarti tinggal 1. 5 ini kita letakkan angka satunya di atas menjadi 15. 15 dikurang 9 sama dengan 6. Nah, 1 karena tidak ada angka di bawahnya, langsung kita turunkan angka 1. Jadi 25 dikurang 9 adalah 16. Jadi demikian cara menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan. Bagaimana yang senang belajar? Mudah bukan? Untuk mengerjakan matematika soal cerita, di sini yang penting dibaca dahulu soalnya, baru dipahami ya. Dengan demikian, pasti bisa mengerjakan matematika soal cerita. Baiklah, setelah ini saya akan memberikan contoh soal yang bisa untuk dikerjakan bagi yang senang belajar di rumah. Nah, di sini ada 2 contoh soal yang bisa digunakan untuk belajar. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi sudah saya kemukakan di awal saat saya memulai pembelajaran ini. Pertama-tama, jika kita menemukan soal cerita, soal ceritanya harus dibaca terlebih dahulu. Baru kemudian kita pahami. Setelah itu, baru kita bisa menentukan apakah kita menggunakan pengurangan ataukah kita menggunakan penjumlahan. Demikian video kali ini. Terima kasih bagi yang senang belajar sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga video ini berguna bagi kita semua. Terima kasih.